Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya, nama Hajah Wahyunis SP MPD, NIM 210029410113. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan bidang studi agribisnis produksi tanaman. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus rekaman uji kinerja bertempat di SMK Negeri 1 Gunung Selan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan nomor peserta 2015000567776. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi dengan tatap muka, walaupun kita masih terbatas jumlahnya, hanya sebagian saja, namun tetap semangat ya. Untuk pagi ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya kita diberi keberkahan oleh Allah SWT dalam pembelajaran nanti. Silakan Randy. Perhatian. Siap, bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini Ibu mau cek dulu nih. Ada pakaiannya di mana nih? Coba berdiri dulu di samping sebelah kanan mejanya. Silakan berdiri semuanya. Sebelah kanan. Silakan berdiri sebelah kanan. Di tangan aja. Ya, udah rapi semuanya. Coba cek kebersihannya dulu. Masih ada sampah? Bagus, yang piket hari ini sudah rapi kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, bersemangat dulu, kita akan mendengarkan nyanyi Mars PPK. Perbanyakan tanaman generatif dengan materi teknik transplanting. Sebelum kita masuk ke sini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan Nabila. Persemaian, Bu. Persemaian. Sekarang apa itu persemaian? Ada yang ingat? Eka? Ya. Persemaian adalah proses menumbuh kembangkan benih di tempat persemaian baik di wadah maupun di dinding. Iya, bagus sekali. Jadi kalau minggu dulu kita sudah memainkan tanaman tersebut, tentu dia akan menjadi sebuah
tanaman baru ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu tidak hubungan dengan materi maskara? Bu, Ya, silakan Linda. hubungannya adalah benih yang sudah ditambahkan akan menjadi bibit, maka bibit perlu dipindahkan ke tempat yang sesuai. Ada pendapat lain? Ya, silakan Nabila. Benih yang sudah disemai akan menjadi bibit, maka untuk menjaga tetap tumbuh dengan baik maka perlu transplanting artinya. Iya, bagus sekali ya. Jadi artinya kalian masih ingat dengan materi lalu supaya kita nanti mudah melaksanakan proses ini ya. Bagaimana kita nanti teknik planting ini sendiri, bagaimana tujuannya, bagaimana ini nanti kita dapat kita pelajari nanti. Oke? Kita lanjut. Untuk penilaian awal, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan berikan kuis dulu untuk kalian. Silakan kerja dengan penuh percaya diri tanpa kerjasama dengan kawan di samping ataupun di belakang. Sudah selesai semuanya? Ya, silakan kumpulkan, letakkan di atas meja sana. Baik, kita kembali ke materi kita. Tadi sudah kuis, kita lanjut dengan materi. Coba perhatikan slide di papan tulis ya. Perbanyakan tanaman generatif dengan submaterinya teknik transplanting. Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya kita tetap sehat dan selamat ya. Ini kompetensi dasar yang harus kamu capai. Yang 3.6 adalah menganalisis kebijakan tanaman secara generatif. Yang ke-4.6 merupakan praktek melaksanakan kebijakan tanaman secara generatif. Sedangkan tujuan pembelajarannya tadi adalah materi tentang transplanting, maka di sini akan kamu harus tahu pengertian dan tujuan dari transplanting, bagaimana kriteria bibit yang ditransplanting pada tanaman secara generatif ya. Sudah itu teknik transplantingnya bagaimana ya? Apakah nanti di wadah ataupun di lahan luas ya? Nah, untuk prakteknya nanti kamu akan melaksanakan transplanting bibit kelapa sawit ya, dari pre-nursery ke main nursery. Baik, kita lanjut, ini tujuannya. Nah, ini dalam Al-Quran, dalam agama yang Islam ya, itu dianjurkan supaya ini ada An-Naba ayat 15, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kemarin kita sudah menumbuhkan biji-bijian, kita pelihara dia tumbuh dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Oke? Nah, kita lanjutkan. Ini yang dikatakan dengan transplanting. Ya, di mana transplanting itu sering disebut dengan penyapihan ya. Teknik memindahkan sebuah tanaman dari satu tempat ke tempat lain. Seringkali tindakan tersebut mengambil bentuk dari memulai sebuah tanaman dan benih dalam kondisi optimal, seperti di rumah kaca ataupun di bedengan, kemudian menanamkannya ulang tempat lain. Nah, ini yang sudah kalian bahas juga, yang sudah sampaikan juga. Nah, nih kita lihat tujuan transplanting. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan bibit. Jika tadi kita biarkan di dalam bedeng yang panjang itu cabenya, itu nanti menyebabkan pertumbuhannya akan terhambat. Ini dia tujuannya untuk transplanting yang pertama. Yang kedua, terlihat memudahkan bibit menyesuaikan bedengan bibit dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau cepat kita pindahkan ke lahan, dia beradaptasi dulu, beradaptasi dengan lingkungan yang akan dia dapatkan setelah dia akan tumbuh menjadi tanaman besar nanti. Yang ketiga, mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan. Nah, berkaitan dengan nomor 2 ya, karena kalau kita tidak bisa, tanaman itu tidak bisa menyesuaikan diri, otomatis dia akan cepat mati. Artinya karena nggak kuat ya, dia akan mati. Nah, nih ya, silakan teman. Ya, nah itu ibu sempatkan juga ya, cari tanaman yang betul-betul tidak normal untuk ditransplanting. Yang pertama itu istilahnya grass leaf, atau tanaman itu akan berbentuk lalang
Jadi bibit sawit itu dia lurus, ya lurus. Yang kedua itu kerdil. Yang ketiga sama, yang kedua, yang ketiga menggulung. Nah, ini ada contohnya. Nih, ya, ini ada contoh yang menggulung. Jadi ini adalah bibit yang tidak layak ataupun bibit abnormal yang tidak boleh kita pindahkan ke lahan berikutnya atau ke polybag nanti di manufacturing. Ini kriterianya, ya. Yang keempat, daun patah. Jelas kalau daun patah itu akan menyebabkan terganggunya jaringan di dalam tanaman tersebut. Sekarang saya mau nanya ini ada satu pot, satu polybag, ada 2 bibit untuk sawit. Kira-kira ini normal atau tidak normal? Normal. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Ya, silakan Fatma. Daunnya nggak menjarum, Bu. Daunnya tidak menjarum. Apakah? Ya, silakan si Novi. Pertumbuhan kembangnya sama-sama subur. Kedua-duanya sama subur. Oke, bagus. Wawan, kira-kira dikatakan normal atau tidak? Normal, Bu. Normal, Bu. Kenapa? Coba, ayo. Yang lain bisa? Randy? Pertumbuhannya sama rata, Bu. Keduanya sama rata. Bagus sekali ya. Artinya kalau pertumbuhan satu tanaman, satu polybag itu sama rata, sama kesehatannya, itu bisa kita bagi 2 pada saat nanti pemindahan. Nah, jadi dikatakan ini masih normal, ya. Tetapi kalau nanti pertumbuhannya tidak rata, yang satu agak kuning daunnya atau dia agak kendel sedikit, udah tinggal membuang yang tidak bagus, kembangkan yang bagusnya. Oke, lanjut. Bibit kelapa sawit dari ini pre-nursery ke main nursery, ya. Dari pre-nursery ini itu adalah pembibitan di baby polybag, masih dalam ukurannya masih rapat, ya. Nanti setelah itu dipindahkan atau ditransplanting ke main nursery yang ukurannya itu sudah diatur. Kalau ukurannya itu dalam bentuk mapa 5 itu 9 kali 9 kali 9. Nah, ini dia nanti yang kalian lakukan nanti dalam prakteknya. Nah, ini bagaimana tekniknya tadi juga sudah diberikan videonya juga, ya. Bagaimana teknik memindahkan bibit kelapa sawit dari pre-nursery ke nursery. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya, silakan bentuk kelompok sekarang. Kita diskusi bagi 3 kelompok. Sekarang kita lakukan diskusi dulu. Ini sudah ada KPD yang saya sediakan. Kemarin materi juga sudah saya kirimkan ya melalui WhatsApp group, ya. Silakan kerjakan, diskusikan secara bersama-sama. Sudah selesai tugasnya? Tugas kelompok selesai? Sudah. Sekarang kita mulai diskusi, ya, diskusi kelompok. Silakan kelompok 1 dulu yang maju, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu analisis pengertian dan tujuan transplanting. Transplanting adalah teknik memindahkan sebuah tanaman dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bibit, memudahkan bibit menyesuaikan dengan lingkungan barunya, mengurangi tingkat kematian di lapangan dan memudahkan dalam memindahkan bibit kelapa. Baiklah, hanya segitu diskusi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasinya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pertanyaan atau masih kurang memahami apa yang disampaikan
menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa kelebihan dan kekurangan bibit cabai. Kelebihannya, pertumbuhan akar dan batangnya lebih maksimal, sedangkan kelemahannya membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najwa Azura, perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Menurut kami, selain pertumbuhan yang baik, juga mendapatkan bibit yang bagus dan diharapkan nanti produksinya bisa bagus dan melimpah. Ya, bagus sekali. Ya, demikianlah untuk dari kelompok 1 ya, sudah mempresentasikan kerja kelompoknya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Lanjut dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Prasetyawan dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu analisis kriteria bibit siap ditransplanting. Secara umum, bibit siap ditransplanting apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak terserang hama dan penyakit, pertumbuhannya subur dan seragam, cukup umur, struktur akar tunggangnya baik dan lurus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kita buka sesi diskusi ya. Tanya jawab. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 3, bagaimana kita dapat menentukan bibit yang baik dan siap ditransplanting? Ya, ada yang bisa jawab? Oh ya, dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Siwahini, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, kita lihat dari kondisi bibit tersebut. Tidak terserang hama dan penyakit, tidak patah, batangnya kokoh dan bagus pertumbuhannya. Yang kedua, sudah mencukupi umur, di mana bibit kelapa sawit siap ditransplanting dari pre-non-seri ke main-seri sekitar 3 bulan. Sedangkan pada cabai biasanya sampai 11-15 hari. Yang ketiga, jumlah daunnya. Untuk bibit kelapa sawit sudah berdaun 5-4 daun. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi kita sudah selesai kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok semuanya karena baik, untuk kegiatan kita selanjutnya setelah diskusi ini, kalian ganti pakaian. Kita akan melaksanakan di lapangan bagaimana teknik transplanting untuk tanaman kelapa sawit. Jadi silakan dulu ganti pakaian, ambil alat APD-nya semua dengan lengkap. Setelah itu nanti kita lanjut ke lahan praktek kita. Ya, silakan. Dulu anak-anak semua ya, kita yel-yel dulu jurusan kita pertanian ya. Pertanian? Yes. Go green? Okay. Terima kasih. Silakan bekerja dengan penuh semangat, kompak selalu. Praktek? Ya, Bu. Baik, silakan lakukan seleksi bibit terhadap yang ada di depan Anda semua. Pilihlah, seleksilah untuk dilakukan transplanting. Silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melaksanakan kegiatan memilih bibit. Memilih bibit maksudnya menyeleksi bibit ya. Ini adalah salah satu contoh bibit abnormal di mana daunnya rusak, bolong dan patah. Ini salah satu bibit abnormal dengan bibitnya mati sehingga tidak dapat dilaksanakan untuk transplanting ya. Ini bibit yang normal karena daunnya sejajar, pertumbuhannya juga sama. Untuk bibit ini sudah disiram seminggu sebelum transplanting. Begitupun dengan yang ini, pertumbuhannya sejajar dengan teman-temannya yang lain, perakarannya
bagus. Juga sudah disiram seminggu sebelum melaksanakan transplanting. Bibit selanjutnya harus memiliki syarat minimal 4 atau 5 helai daun agar siap ditransplanting dan memiliki tinggi yang sesuai. Kita lihat tingginya. Tinggi bibitnya 6 cm sehingga sudah dapat dilaksanakan transplanting ya. Ini bibit normal. Kalau ini kan baru ini dapat tapi belum sempurna ya. Nah, tandanya bibit belum siap untuk ditransplanting. Nah, kita kalau melihat yang ada bibitnya yang 4 atau yang ini. Nah, yang ini siap untuk ditransplanting karena jumlahnya sudah mencapai 4 atau 5 daun dan umurnya sudah 3 bulan. Demikianlah kegiatan transplanting pemindahkan bibit sawit dari pre-nursery ke me-nursery. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan, kita masuk ke kelas lagi untuk mendiskusikan hasil pekerjaan kalian pada hari ini. Silakan masuk ke ruang labor kembali. Silakan menyampaikan pengalaman yang
kita menemukan bibit sawit dan daun yang melintir, daunnya patah, dan daunnya seperti ilalang. Kemudian dalam kegiatan transplanting, pembuatan lubang tanam, tanahnya pecah, penyiramannya tidak sampai jenuh sehingga tanah tidak padat. Dalam pengalaman belajar, ternyata ada perbedaan dalam teori dan praktek. Kita lebih memahami teknik transplanting sebagai berbagai produk tanaman. Dalam pemindahan bibit yang perlu diperhatikan adalah seleksi bibit supaya mendapatkan bibit yang bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Azura akan menunjukkan hasil pembelajaran kita. 1. Transplanting atau penyapihan adalah memisahkan bibit dari kelompoknya hingga menjadi tanaman individu dalam suatu wadah tersendiri sesuai ukuran dan kebutuhannya. 2. Tujuan penyapihan adalah mempercepat pertumbuhan bibit, memudahkan bibit menyesuaikan dengan lingkungannya, mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan, dan memudahkan pemindahan bibit ke lapangan. 3. Kriteria tanaman siap untuk ditransplanting antara lain adalah tidak terserang hama dan penyakit, pertumbuhannya subur dan seragam, cukup umur, struktur akar kembangnya baik dan lurus, dalam batang lurus tidak bengkok. 4. Seleksi bibit atau thinning out merupakan pengerjaan untuk menyingkirkan atau memusnahkan bibit yang abnormal dan mempertahankan bibit yang betul-betul bermutu baik dan sehat untuk ditanamkan ke lapangan. 5. Teknik transplanting dapat dilakukan pada bedengan dan wadah atau polybag tergantung pada jenis tanamannya. Sekian hasil penyimpulan saya hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum